أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton, hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, kita berada dalam minggu kedua Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Esok, lusa atau semalam kita baru sambut nuzul Quran, dan kita harap dengan pendalaman dan pemahaman kita dalam Al-Quran ini akan memberikan ingatan dan bebekas dalam hati kita, khusus untuk Ramadan tahun ini. Dan kita teruskan 30 hari 30 ayat dalam 3 ayat terakhir dalam surah Al-Mulk untuk kita mendalami, memahami. Masih lagi bersama dengan Habib Ali Zainal Abidin Hamid, dan hari ini kita teruskan ayat ke-28, 29 dan ayat terakhir dalam surah Al-Mulk ayat ke-30. Silakan Habib. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Pada ayat yang ke-28 ini gambaran bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak putus asa untuk berdakwah, mengajak orang-orang yang tidak beriman supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam cara, termasuk dengan dialog. Dalam dialog ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan apa yang disampaikan oleh Nabi kepada orang-orang tidak mahu beriman kepada Nabi. Katanya, "Qul ara'aitum in ahlakani Allah au rahimana faman yujirul kafirin min adzabin alim." Katakan wahai Rasulullah Muhammad, wahai orang-orang kafir, apakah yang kamu tahu jika Allah membinasakan saya? Ini andaian. Sebab mereka menyangka Nabi sesat. Katalah apa yang kamu kata itu betul terhadap aku. Allah binasakan saya. Atau saya yang betul. Allah merahmati kepada saya. Au rahimana. Faman yujirul kafirin min adzabin alim. Kalau begitu yang akan menyelamatkan orang-orang kafir daripada azab siapa? Yang menyelamatkan kamu siapa? Kalau kamu menyangka kami sesat, yang akan menyelamatkan kamu siapa? Tuhan yang kamu sembah itu siapa? Soalan ini lebih kepada menjadi satu jawaban kepada Nabi Ibrahim ketika ditanya oleh Namrud, ya, ketika setelah penggal kepala berhala itu kan, sembahan itu kan. Siapa yang buat ini semua? Kata Nabi Ibrahim, coba tanya dengan yang besar. Jawaban ini supaya mereka menyadari bahwasanya yang mereka sembah adalah bukan Tuhan. Kalaupun aku sesat, tetaplah kamu mesti mencari Tuhan yang betul-betul engkau sembah dan bukan berhala-berhala yang engkau sembah. Maka diberikan perumpamaan sedemikian oleh baginda Rasulullah agar supaya mereka menggunakan akal fikirannya untuk bertafakkur. Kata Sayyidina Ali, afdhalul ibadah ibadatut tafakkur. Ibadah yang terbaik sekali adalah ibadah menggunakan akal untuk berfikir. Qul huwar rahmanu amanna bihi. Katakan wahai Rasulullah Muhammad, kalau mereka tidak mau juga beriman setelah dialog dan dakwah kau sampaikan, katakan kepada mereka, Ar-Rahman yang Maha Pengasih adalah kami beriman kepadanya dan kami bertawakal kepadanya. Iman dan tawakal tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Iman percaya kepada Allah, keyakinan dalam hati terungkap melalui lisan, diterjemahkan melalui perbuatan. Tawakal adalah berserah kepada Allah dan mengambil sebab. Itu tawakal, mengambil sebab dan berserah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Kamu nanti akan mengetahui siapa yang sebenar-benarnya berada dalam kesesatan yang nyata. Adakah yang beriman dan bertawakal atau yang tidak beriman dan tidak bertawakal? Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum mughawran faman ya'tikum bima'in ma'in. Soalan di sini dari Allah Subhanahu wa taala tentang betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada manusia. Katanya, siapa yang boleh mengeluarkan air? Kita semua menggali perigi untuk mengeluarkan air dimanfaatkan oleh manusia. Siapa yang mengeluarkan air daripada bawah? Siapa yang menciptakan air untuk tidak habis dimanfaatkan oleh manusia? Sekian banyak manusia memanfaatkan. Katanya, Allah lah yang menciptakan air tersebut atau mengeluarkan air. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum mughawra. Katakan wahai Rasulullah Muhammad, kalau air yang kamu cari itu kering. Kamu gali tapi tidak jumpa. Faman ya'tikum bima'in ma'in. Siapa yang boleh mengeluarkan air daripada bawah? Allah lah Subhanahu wa taala. Soalan ini mengingatkan kepada kita dan kepada semua manusia, rezeki yang kita dapat adalah bukan karena kita berusaha, tapi ia datang daripada Allah. Usaha kita wasilah, tapi yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan daripada surat Al-Mulk ini adalah satu, kita perlu untuk membacanya dengan tafakkur demi untuk memperkuat kita punya akidah. Yang kedua, kita perlu untuk memanfaatkan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita meyakini datangnya nikmat daripada Dia dan kita bersyukur kepada Dia. Dengan kita bersyukur, nikmat yang ada akan kekal dan nikmat yang belum ada akan diberi. Dan yang ketiga, kita perlu berpegang dengan konsep tawakal kepada Allah dalam hidup. Kalau kita bertawakal, Allah akan tolong kita ke atas apa saja yang kita serahkan kepada Allah. Karena tawakal kita serahkan kepada Allah, Allah lah yang akan membantu kepada kita. Alhamdulillah, ayat-ayat terakhir, kesimpulan yang sangat jelas. Inilah yang saya kira rangkuman apa yang terkandung di antara ikhtiar dan juga tawakal. Dan itulah yang terkandung dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, yaitu perseimbangan pemikiran, ikhtiar, usaha, dan juga penyerahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga menambah iman kita, la'allakum tattaqun, puasa kita dengan baca Al-Quran. Terima kasih Habib Ali Zainal Abidin. 10 hari kita dah bincangkan kisah dan juga pengajaran dalam surah Al-Mulk. Esok kita dalam surah yang lain. Tunggu dan bersama-sama dengan 30 hari 30 ayat. Terima kasih Habib Ali Zainal Abidin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.